Oke, baik. Selamat pagi, Ibu Sinta dan Pak Fritz. Selamat pagi, Pak Selamat Derik. pagi, Pak Derik. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Derik. Oke, baik. Yang penting sehat-sehat ya. Ya, Nah, pada kesempatan ini kita melakukan pra-observasi coaching dan di sini saya menjadi pengamat atau observer, Ibu Sinta sebagai coach dan Pak Fritz sebagai coachingnya. Saya ingin bertanya dulu kepada Ibu Sinta yang sebagai uh, coach pada kesempatan kali ini yang nanti akan melakukan proses coaching. Pada kesempatan nanti di mana Ibu Sinta menjadi coach, kira-kira apa yang sudah Ibu siapkan? eh, saya akan menjadi coach pastinya. Saya akan menggunakan alur Tirta. Oke, menggunakan alur tirta ya Bu. Berarti Iya, Ibu Sinta sudah paham dengan alur tirta. iya, sudah. Oke, berarti untuk coaching nanti, kira-kira kompetensi coaching apa yang akan Anda kembangkan dalam proses coaching nanti? Kira-kira untuk coaching nanti eh, ada beberapa kompetensi dalam coaching. Yang pertama yaitu mendengarkan dengan aktif, kemudian eh, mendengarkan pertanyaan berbobot dan menggali informasi, dan saya lebih ke potensi pertanyaan berbobot. Oke, baik Ibu. Berarti Ibu lebih ke kompetensi coaching ke pertanyaan berbobot ya. Nah, Ya, kalau begitu kira-kira indikator yang perlu Ibu kembangkan untuk mencapai tujuan dalam proses coaching sebentar ini seperti apa kalau boleh saya tahu? eh, menurut saya selalu berikan pertanyaan terbuka dan berbobot eh, kepada coach berasal dari mendengarkan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh coach itu sendiri. Oke, saya rasa memang Ibu sudah mengerti dengan alur tirta. Oke, baik kalau begitu Ibu, selamat melakukan coaching nanti. Semoga berjalan dengan lancar ya. Ya, Oke, saya bagaimana ingin Pak bertanya Fritz? dulu ke Pak Fritz dulu sebagai ini coachingnya. Pak Fritz, Anda ingin Siap, Pak. melakukan proses coaching bersama Ibu Yasinta. Bagaimana? Sudah siap, Pak? Sudah siap, Pak Derik. Oke, kalau begitu selamat melakukan proses coaching. Semoga berjalan dengan lancar. Siap. Terima kasih Pak. Sama-sama. Halo, selamat sore Pak Fritz. Selamat sore, Kakak Sinta. Oke. Bagaimana? Kabarnya baik. Bagaimana Pak Fritz? Halo. Halo, Kakak. Bagaimana Ringan. kabarnya Pak Fritz? Kabar baik, Kakak. Bagaimana dengan Kakak? Baik juga, baik juga. Oke. Ya, syukur. Saya sudah mendapat pesannya Pak Fritz untuk kita bisa berdiskusi via online seperti ini. Ya, Terima kasih Pak Kakak. Fritz karena sudah mempercayakan saya untuk kita bisa sesi curhat pada hari ini. Oke Pak Siap, Fritz, Kakak. kira-kira apa tujuan pertemuan kita tadi sore ini nih? Oh iya, Kakak. Begini, Kakak. Eh, tujuan kita ketemu di via Zoom begini nih, Kakak. Saya harapkan itu dengan saya diskusi dengan Kakak sebentar, saya bisa dapat jalan untuk sampai permasalahan, Kakak.
saya ada sedikit permasalahan menyangkut pembelajaran dalam kelas, Kakak. Begitu. Oh, begitu kah? Oke. Ya, Kak. Bisa Pak Fritz ceritakan kira-kira masalah apa sekali? Begini, Kakak. Dalam pembelajaran seni budaya di kelas tuh, Kakak. Mm-mm. Memang semua siswa di kelas ya Mas aktif dalam pembelajaran. Tetapi dalam pembelajaran seni budaya itu mereka lebih fokusnya itu ke keterampilan. Mereka abaikan pengetahuan. Kalau saya sudah mulai omong tentang teori-teori dalam pembelajaran seni budaya itu, kebanyakan siswa-siswa bilang apa langsung praktik sejati usah teori-teori, Pak. Jadi begitu permasalahannya saya, Kakak Sinta. Oke, baik sudah Pak Fritz. Begitu masalahnya ya Pak Fritz. Apakah Pak Fritz sudah pernah melakukan apa namanya penelitian ataupun melakukan refleksi terhadap permasalahan tersebut? Maksudnya refleksi terhadap diri ataupun terhadap anak. Kira-kira Oh iya, masalahnya itu di mana sekali letaknya? oh iya, memang sebelumnya saya pernah melakukan refleksi pembelajaran, Kakak. Mm-mm. Jadi menurut saya itu pembelajaran saya itu masalahnya lebih ke metode, model dengan media pembelajarannya saya siapkan dalam pembelajaran seni budaya. Mungkin karena saya sering menggunakan metode serama dalam pembelajaran, sehingga kesannya monoton dalam pembelajaran, khususnya pengetahuan dalam seni budaya, Kakak. Begitu, Oh, Kakak. oke, oke, baik sudah. Eh, eh, dari masalah yang Pak Fritz hadapi, kira-kira kalau kita bikin skala ya Pak Fritz ya dari 1 sampai Iya, 10, Kakak. kira-kira Pak Fritz ini berada di skala berapa Ya, permasalahan kalau yang dari sedang Ite skala, hadapi? Ada di skala kalau berapa? dari kalau untuk skalanya saya dari skala 1 sampai 10 itu, Kakak, saya berada pada posisi 5, Kakak. Oh, ada di posisi 5. Oke. Eh, baik sudah. Ini kenapa Fritz merasa berada di skala 5? Dari 1 sampai 10 tadi Pak Fritz berada di tengah-tengah ya Pak Fritz ya, berarti di skala Ya, 5. Menurut Pak Fritz, kira-kira seharusnya materi seni seni apa tadi? Seni musik ya Pak Fritz ya? seni budaya secara Seni umum, Kakak. budaya ini seharusnya atau idealnya itu berada di skala berapa, Pak Fritz? Idealnya itu, Kakak, berada pada skala 70 sampai 80, Kakak. Minimal itu Oh, 70, Kakak. 70 ya. Oke. Ya, Kakak. Oke, Pak Fritz. Kira-kira untuk mencapai skala yang ideal tadi itu, apakah rencananya ke depannya Pak Fritz? Untuk mencapai skala minimal 70 tuh, Kakak, Hmm. rencana saya itu lebih ke belajar lagi ke depan, mengikuti diklat-diklat terkait bagaimana menciptakan pembelajaran yang bervariatif, terus menciptakan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, metode pembelajaran dan juga model pembelajaran, Kakak. Itu perencanaan Oh, saya untuk ke depan, Kakak. oh, seperti itu ya. Atau Ya, adakah Kakak. yang lebih apa namanya lebih khusus, lebih lebih spesifik lagi? Itu tadi kan mungkin butuh beberapa waktu yang lama, toh. Maksudnya dalam proses pembelajarannya mungkin adakah yang lebih yang cepat seperti itu atau itu kan kalau sertifikat itu kan masih butuh beberapa minggu bahkan bulan ke depan. Ya, Itu betul, Kakak. kira-kira dari proses pembelajarannya itu kira-kira apa? Untuk aksi yang akan saya lakukan untuk ke depan ini, Kakak, saya lebih fokus ke menciptakan pembelajaran yang lebih bervariatif, Kakak, Oh, sesuai oke. dengan kebutuhan peserta didik, Kakak. Oke, baik sudah Pak Fritz. Untuk mencapai itu kan pastinya butuh waktu. Kira-kira planning dari Pak Fritz untuk waktu ini berapa? Untuk perubahannya Eh, lah sedikit. Berapa oh ya, Kakak. butuh berapa waktu? Berapa hari kah, Kalau minggu kah, atau bulan? untuk target waktunya saya, Kakak, saya targetnya itu sekitar 2 minggu. Pada dua Oh, minggu itu saya awali dengan pemetaan kebutuhan peserta didik dulu, supaya hmm, saya bisa tahu mereka ini cara belajarnya bagus itu yang bagaimana. Sehingga saya oke, bisa ceritakan metodenya bagaimana nanti, model pembelajarannya bagaimana, terus media yang disiapkan juga begitu, Kakak. oke.
Oke, good, bagus sekali. Ya. Oke, tadi kan sudah waktu, habis itu rencananya. Kira-kira ukuran keberhasilan dari rencana yang akan Ite jalankan ini apa? Anda Oh mengatakan iya bahwa Kak. itu sudah berhasil, rencana ini sudah berhasil. Kira-kira ukurannya dari mana? Ite lihatnya dari mana? Oh iya oke. Kalau misalnya ini rencana ini berhasil itu, saya bisa lihat dari bagaimana minat siswa untuk pembelajaran seni budaya khususnya dalam bidang pengetahuan mereka itu tidak ada pemilahan antara keterampilan dengan pengetahuan, Kakak. Karena selama ini kan mereka lebih fokusnya langsung praktik saja, Pak, langsung praktik saja, Pak. Tidak usah pengetahuan gitu, sehingga tanpa mengabaikan pengetahuan, eh, tanpa mengabaikan keterampilan, pengetahuan juga penting, Kakak. Begitu, Kakak. Oke. Baik, Pak Fritz. Pada dasarnya, Pak Fritz, kalau kita membuat rencana itu, harapan kita itu pastikan berjalan dengan mulus. Itu pasti. Ya, Kakak, betul. Sekarang kalau begini, Pak Fritz, dalam rencana yang sudah Pak Fritz buat itu, Ite temukan beberapa hambatan ataupun halangan serta tantangan maupun gangguan. Kira-kira bagaimana Pak Fritz meminimalisirnya? Oh iya, Kakak, untuk hambatan, gangguan. Kalau saya biasanya itu, Kakak, untuk kehambatan pembelajaran, gangguan-gangguan dalam pembelajaran itu pertama saya itu kolaboratif dengan sejawat, Kakak. Saya komunikasikan seperti yang saya lakukan sekarang ini. Saya berusaha berkomunikasi dengan kakak juga. Begitu juga kalau di sekolah saya komunikasi dengan rekan-rekan sejawat terkait permasalahan-permasalahan itu. Mungkin dari teman-teman bisa memberikan jalan untuk hambatan atau gangguan-gangguan yang saya temukan dalam rencana aksi itu nanti, Kakak. Oke. Bagus. Memang kita harus berkolaborasi dengan teman sejawat ya, teman Pak Fritz ya. Iya, Kak. Ya, Iya, oke. Kakak. Pak Fritz, tadi sudah dijelaskan sangat bagus. Kira-kira apakah ada komitmen Pak Fritz terhadap rencana yang Pak Fritz buat ini? Komitmen saya, Kakak, akan terus mempelajari tentang bagaimana karakteristik peserta didik sehingga akibat dari itu nanti, Kakak, saya bisa ciptakan pembelajaran yang lebih bervariatif untuk sesuai dengan kebutuhan peserta didik, Kakak. Itu komitmen saya. Jadi harus perdalam lagi bagaimana tentang karakteristik peserta didik, Kakak. Oke. Begitu, Kakak. Oke. Terus Pak Fritz, pada dasarnya ketika kita membuat sebuah komitmen itu bukan datangnya dari dalam diri saja, tapi pastikan harus ada dukungan dari luar yang pastinya ya. Ya, betul. Kira-kira siapa saja yang dapat membantu atau menjaga komitmen dari Pak Fritz untuk menjalankan rencana ini tadi supaya bisa berhasil? Oh iya. Selain saya sendiri, peserta didik juga yang paling penting, Kakak. Terus kepala sekolah di sekolah, rekan sejawat, dan juga keluarga, Kakak. Itu yang bisa membantu saya untuk tetap menjaga komitmennya saya ini. Oke. Bagus Pak Fritz. Terakhir sudah Pak Fritz, dari semua yang sudah kita bicarakan hari ini, kira-kira bagaimana tindak lanjut ke depan untuk apa yang sudah Pak Fritz rencanakan, yang sudah kita diskusikan di sesi diskusi ini, Kak? Kira-kira tindak lanjutnya seperti apa? Halo? Iya, Kakak. Nah, Ya, lanjut saya yang ulangi, terakhir, Kakak. dengar tadi? Ya, Kakak. Oke, silakan. Oh, ya, untuk tindak lanjut ya, Kakak, dari sisi diskusi ini. Jadi untuk tindak lanjutnya ini saya akan melaksanakan rencana aksi ini ke depan dan dimulai dari minggu yang akan datang ini, Kakak. Terus akan berlanjut terus sampai dengan saya akan mencoba ini 1 tahun ini dulu, Kakak. Untuk tindak lanjut dari sisi diskusi ini. Terus akan ada evaluasi nanti setelah itu bagaimana dengan rencana aksi ini, apakah terus dilanjutkan lagi atau kita merubah rencana aksi yang berikutnya. Begitu untuk tindak lanjutnya, Kakak. Oke. Sangat bagus. Saya juga ikut jadinya terinspirasi dengan apa yang sudah kita diskusikan pada
sore hari ini. Yang pastinya saya juga berharap Pak Fritz bisa menjalankan rencananya dengan baik. Terima kasih Ya, atas saya juga kepercayaannya terhadap saya karena kita sudah berdiskusi pada hari ini. Terima ya, kasih, selamat sore. ya kakak, saya juga ucapkan terima kasih untuk kakak karena saya sudah bisa keluar dari permasalahan ini ya kak. Iya, Ya, saya juga. Oke, selamat sore kakak. sore. Oke, baik Ibu Sinta dan Pak Frit yang sudah melakukan coaching, saya melihat bahwa proses coaching yang dilakukan memang cukup berjalan dengan lancar dan menurut saya turut memberikan apresiasi kepada proses coaching yang Ibu Sinta dan Pak Frit sudah dilakukan. Tapi sebelumnya mungkin saya ingin bertanya dulu kepada Ibu Sinta berkaitan dengan yang dimana Ibu Sinta sebagai coach. Mungkin dalam proses coaching tadi Ibu ada yang ingin dikembangkan lagi selama melakukan proses coaching sehingga dengan baik lagi dan dengan menggunakan alur tirta. Mungkin ada yang ingin dikembangkan lagi kemampuannya dalam proses coaching tadi. Oh ya, oke Pak. Kalau menurut pemikiran saya tadi, yang kami lakukan tadi itu ya, sudah bagus. Hanya saya perlu meningkatkan lagi kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian mendengarkan dengan aktif. Mungkin saya tadi ada beberapa yang saya sempat tidak mendengarkan dengan baik. Nah, itu yang harus saya tingkatkan lagi. Kemudian menggali semua masalah dari coaching. Terus saya juga supaya bisa lebih menjadi coach yang baik bagi coaching dan dapat menyelesaikan ikut serta dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Kira-kira seperti itu saja, Pak. Ya, baik sekali, Bu ya. Untuk Pak Fritz sebagai coachnya, bagaimana perasaan Anda setelah dilakukan proses coaching bersama Ibu Yasinta? Ya, perasaan saya tadi Pak Derik ya, saya rasa luar biasa sekali karena mengetahui tentang alur tirta ini yang pertama itu terus ini merupakan proses pembelajaran juga bagi saya ya Pak Derik dan juga untuk bagi kita semua. Dan menurut saya ini harus merupakan hal yang luar biasa karena dengan praktik begini kita bisa mengetahui alur tirta itu bagaimana dan juga bagaimana untuk memecahkan masalah di lingkungan kita nantinya. Begitu Pak Derik, terima kasih. Oke, baik Pak. Ini berdasarkan catatan yang saya lihat selama melakukan proses coaching untuk Ibu Yasinta sebagai coach dan Pak Fritz sebagai coachee, saya menilainya secara umum bahwa kalian sudah melakukan proses coaching dengan sangat luar biasa berdasarkan alur tirta, di mana coachnya itu sudah sangat bagus sekali untuk memberikan pertanyaan berbobot. Setelah itu mendengarkan aktif juga serta memberdayakan coachee untuk menggali informasi yang akan diberikan kepada coach oleh coachee sehingga bisa berdampak ataupun tujuan yang ingin dicapai itu akan dicapai. Dan menurut saya menilai bahwa semuanya sudah sangat luar biasa dan saya ingin perlu sampaikan bahwa semoga apa yang sudah dibahas hari ini proses coaching sudah memberikan yang terbaik untuk coaching dan coach juga untuk belajar lebih bagus lagi agar menjadi coach yang lebih baik. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Terima kasih, Selamat siang, Pak. Pak Derik.